Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah struktur data final project-nya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bit Insurance Suflaili dengan NPM 23081010141. Dan perkenalkan nama saya Dinda E. Puspaningrum Margono dengan NPM 230810101175. Baik, jadi untuk studi kasus yang kami pilih yaitu pencarian data penduduk. Alasan kami memilih studi kasus ini karena kami ingin mengetahui proses pencarian data penduduk menggunakan implementasi BST dan AVL3. Untuk bahasa yang kami gunakan sendiri merupakan bahasa C. Lalu untuk programnya, kita menggunakan tiga library include yaitu standard input output, stdlib.h dan string.h. Lalu kita membuat struct yang bernama data penduduk dengan isinya ada ID bertipe integer, nama bertipe string, tanggal lahir bertipe integer, dan domisili bertipe string. Lalu kami juga membuat struct lagi bernama node yang berisi data. Data itu diambil dari struct data penduduk di atas, lalu kita membuat anak kiri dan anak kanannya, dan kita ada tingginya, tinggi untuk AVL3. Lalu inisiasi root BST dan root AVL-nya dengan 0. Dan di sini ada beberapa fungsi ya. Ada untuk membuat node, insert BST, insert AVL, delete BST, delete AVL, rotasi ke kiri, rotasi ke kanan, sama mencari nilai minimal dari node-nya, lalu mencari nilai maksimal, mencari tinggi, dan bagaimana cara mendapatkan keseimbangan untuk AVL3, lalu ada in order BST dan in order AVL, lalu ada search BST, search AVL, dan menyimpan ke file karena kita ingin data kita ini dinamis. Habis itu load from file dan mendapatkan data penduduk serta print data. Sini ya kita masuk ke fungsi utama, ada deklarasi untuk variabel user choice dan pilihan yang bertipe integer, lalu ada user aktif yang dia bertipe char dengan nilai y. Lalu kita memanggil struct data penduduk yang disimpan dalam variabel data. Lalu kita panggil fungsi load from file dengan parameternya root BST dan root AVL. Lalu kita cetak program data penduduk BST dan AVL. Jika atau selama variabel user aktif yang dimasukkan itu Y, baik Y besar maupun Y kecil, maka akan menampilkan ini. Ada menu, yang pertama BST, AVL, lalu user akan diminta untuk memasukkan pilihannya. Dari pilihan user tadi akan disimpan ke variabel user choice. Lalu kita di sini ada untuk database-nya, ada Andi, Bella, Cika, Della, Elisa, Villa, Gali, Hanum, Ihsan, Juan, dan Khalil. Lalu di sini untuk menghitung jumlah datanya, itu size of datasetnya per size of dataset array ke 0. Lalu untuk integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari jumlah data yang sebelumnya telah dihitung di sini, maka root BST-nya akan memanggil fungsi insert BST dengan parameternya root BST dan dataset ke i. Begitu juga dengan yang AVL. Lalu akan diperbarui root BST sama dengan memanggil fungsi insert BST dengan parameter root BST dan data. Begitu juga dengan root AVL-nya. Lalu sekarang jika kita melihat ke user choice. Apabila user choice-nya 1, berarti dia memilih sistem BST. Dan kita akan mencetak sistem BST, 1 tambah data, 2 cari data, 3 lihat data, 4 hapus data, dan 5 keluar dan simpan data. Lalu user akan diminta untuk memasukkan pilihannya dan akan disimpan pada variabel pilihan. Apabila pilihannya 1 yang berarti tambah data, maka akan memanggil fungsi get data. Lalu root BST akan memanggil fungsi insert BST dengan parameter root BST dan data. Lalu kita cetak data berhasil ditambahkan. Lalu di break agar jika case 1 selesai dia tidak lompat ke case selanjutnya. Apabila memilih case 2, maka kita print
atau kita cetak, masukkan ID penduduk yang ingin dicari dan dideklarasikan variabel ID. Lalu akan disimpan ke variabel ID juga. Lalu untuk hasilnya akan memanggil fungsi search BST dengan parameter root BST dan ID. Apabila hasil ditemukan, maka kita akan mencetak kata data ditemukan di BST. Lalu kita print data sesuai fungsi tadi. Yang di print adalah result BST datanya. Jika tidak ditemukan, maka kita cetak data tidak ditemukan di BST. Lalu di break. Lalu sekarang kita masuk ke apabila user memasukkan case 3, kita melakukan pengecekan. Apabila root BST-nya sama dengan 0, maka kita cetak BST kosong. Tidak ada data untuk ditampilkan. Namun apabila tidak, maka kita print atau kita cetak BST in order, lalu kita memanggil fungsi in order dengan in order BST dengan parameter root BST. Lalu kita break juga. Apabila user memasukkan pilihan keempat, maka kita masukkan atau kita cetak masukkan ID penduduk yang ingin dihapus. Lalu disimpan ke variabel ID dan root BST akan memanggil fungsi delete BST dengan parameternya root BST ID. Lalu kita cetak data dengan ID dari sini akan atau telah dihapus jika ada. Lalu di break. Apabila user memasukkan pilihan kelima, yaitu menyimpan data ke file dan keluar, maka akan dicetak kalimat menyimpan data ke file dan keluar. Lalu kita membuka file bernama data penduduk.txt. Di sini kita dapat melakukan operasi file yaitu write. Jadi kita dapat menambahkan. Lalu apabila file telah dibuka, kita simpan data BST ini ke file. Habis itu kita tutup dan kita cetak data berhasil disimpan. Apabila tidak bisa, maka print gagal membuka file untuk menyimpan data. Apabila pilihan yang dimasukkan tidak di antara 1 hingga 5, maka kita cetak pilihan tidak valid, lalu break. Dan ini break yang dari apabila dia memilih case 1 yaitu BST. Apabila user memilih 2 yaitu AVL, maka kita cetak sistem AVL 1 tambah data, 2 cari data, 3 lihat data, 4 hapus data, dan 5 keluar dan simpan data. Lalu kita minta user untuk memasukkan pilihannya dan akan disimpan ke variabel pilihan. Apabila user memilih 1 yaitu tambah data, data akan memanggil fungsi get data. Lalu root AVL-nya akan memanggil fungsi insert AVL dengan parameter root AVL dan data. Lalu kita cetak data berhasil ditambahkan. Lalu kita break. Apabila user memilih 2, maka kita cetak masukkan ID penduduk yang ingin dicari. Lalu disimpan ke variabel ID dengan fungsi result AVL-nya sama dengan memanggil fungsi search AVL dari parameter root AVL dan ID-nya. Apabila ditemukan hasilnya, maka print atau cetak data ditemukan di AVL. Lalu kita panggil fungsi print data dengan parameter result AVL.data. Jika tidak, maka kita cetak data tidak ditemukan di AVL. Apabila user memilih 3, kita melakukan pengecekan apakah root AVL-nya 0 atau kosong. Jika kosong, maka kita cetak AVL kosong, tidak ada data untuk ditampilkan. Jika tidak kosong, maka kita cetak data AVL in order dan kita panggil fungsi in order AVL dengan parameter root AVL. Lalu kita break. Lalu apabila user memasukkan 4, maka kita deklarasikan variabel ID bertipe integer, lalu kita cetak masukkan ID penduduk yang ingin dihapus dan dimasukkan ke variabel ID. Lalu root AVL akan memanggil fungsi delete AVL dengan parameter root AVL dan ID. Lalu kita cetak data dengan ID itu akan atau telah dihapus jika ada. Lalu jika user memilih 5, menyimpan data ke file dan keluar, maka kita akan membuka file bernama datapenduduk.txt. Dengan operasi filenya kita write dan kita bisa menambahkan. Apabila sudah, kita bisa menyimpan dari root AVL itu ke file. Lalu kita tutup filenya dan kita
cetak, data berhasil disimpan. Apabila tidak berhasil membuka file, maka kita cetak, gagal membuka file dan menyimpan data. Lalu di sini ada return 0 dan break. Dan apabila pilihannya tidak antara 1 hingga 5, maka kita cetak pilihan tidak valid. Lalu kita break, dan ini break dari yang memilih case 2 atau AVL. Lalu kita cetak, lanjutkan, ya atau tidak, yes or no. Apabila user memasukkan Y, baik Y kecil maupun Y besar, maka akan dilakukan operasi seperti tadi, memilih menu baik BSD dan AVL dan operasinya. Dan nanti akan disimpan ke user aktif. Setelah itu ada fungsi create node dengan parameter struct data penduduk yang disimpan dalam variabel data. Untuk membuat node-nya kita simpan dulu memorinya, lalu apabila tidak bisa maka kita cetak gagal mengalokasikan memori, lalu keluar. Lalu untuk new node data akan simpan dalam data dan kita inisiasi left dan right-nya itu 0. Lalu tingginya kita 1, lalu kita kembalikan ke new node-nya. Baik, selanjutnya di sini ada struct penduduk untuk masukkan datanya. Sini ada struct penduduk data, lalu kita masukkan ID-nya, lalu kita scan dari masukan user tadi. Jika tidak valid, maka akan mengeluarkan input tidak valid, lalu akan memasukkan angka untuk ID lagi. Lalu kita capture untuk membersihkan buffernya input tadi. Lalu yang kedua ada print masukkan nama. Sini user memasukkan nama, diambil dari data nama, lalu print masukkan tanggal lahir dengan format tahun, bulan, dan hari. Lalu jika input tanggal lahir dari user tidak valid, maka akan mengulangi masukkan angka untuk tanggal lahir. Lalu kita membersihkan buffer. Dari sini yang terakhir ada masukkan domisili. User akan masukkan domisili dari data domisili dan membersihkan buffer. Lalu kita akan kembalikan data. Selanjutnya, nah ini ada fungsi untuk print data yang sudah user masukkan tadi. Ada ID, nama, tanggal lahir, dan domisili. Lalu ada fungsi insert BST untuk masukkan data penduduk tadi ke fungsi BST, data BST-nya. Nah, jika root-nya 0, maka kita akan mengembalikan node untuk create node. Lalu jika data yang dimasukkan berdasarkan ID lebih kecil dari nilai root pada data, maka akan memasukkan ID tadi kepada subtree kiri. Nah, selain itu jika data ID lebih besar yang dimasukkan daripada data ID pada root, maka akan memasukkan ID tadi pada subtree kanan. Lalu kita akan mengembalikan root. Lalu kita ada fungsi menghapus BST berdasarkan parameternya ini ada ID ya, integer ID. Lalu jika root-nya bernilai kosong, maka akan membalikan nilai root. Nah, jika ID yang dimasukkan lebih kecil dari ID yang pada root saat ini, maka akan melakukan pencarian pada subtree kiri, lalu akan menghapus data bila ada. Selain itu, jika ID yang dimasukkan lebih besar dari data ID pada root, maka akan melakukan pencarian pada subtree kanan dan melakukan penghapusan pada subtree kanan jika data itu ada di subtree kanan. Nah, sini ada selain itu jika ID itu sama dengan root, maka akan melakukan ini, root pada sebelah kiri akan disimpan pada temporary, lalu kita akan melakukan pembebasan root dan mengembalikan root. Sama jika rootnya yang di kanan ini 0 atau kosong, maka akan melakukan pencarian pada subtree kiri, lalu akan melakukan menyimpan pada temporary dulu, lalu kita akan free root untuk penghapusan, lalu akan mengembalikan nilai temporary. Nah, di sini
untuk min value node ini untuk mencari nilai terkecil dari ID. Nilai terkecil, apa nilai terkecil ya? Sini ada rootnya sebelah kanan. Lalu pada data, kita akan simpan pada temporary. Setelah itu, pada root paling kanan akan melakukan penghapusan. Lalu akan membalikan nilai root. Lalu ada fungsi in order BST untuk melakukan pengurutan secara in order traversal. Sini melakukan print datanya dari root kiri dulu, lalu print data. Setelah itu akan melakukan print data sebelah kanan. Jadi jika sebelah kiri sudah, maka kita akan print data, lalu akan memprint subtree yang kanan. Nah, sini ada fungsi untuk search BSD untuk melakukan pencarian. Sini parameternya berdasarkan ID pencariannya. Nah, di sini jika root-nya ini 0 atau kosong dan root pada ID itu sama dengan ID yang dicari saat ini, maka kita akan membalikan nilai root. Jika ID lebih kecil dari ID pada root, maka akan melakukan pencarian pada subtree kiri. Nah, selain itu, jika ID-nya lebih besar, maka akan melakukan pencarian dari subtree kanan. Lalu di sini ada fungsi AVL. Fungsi AVL sini tetap ya melakukan pencariannya berdasarkan ID juga. Untuk konsepnya sama seperti yang BSD tadi, jika rootnya 0 atau kosong dan data ID pada root ini sama seperti ID yang dicari, maka akan memberikan nilai root. Nah, jika ID yang dicari lebih kecil dari ID pada root, maka akan melakukan pencarian pada subtree kiri. Selain itu, akan melakukan pencarian pada subtree kanan. Lalu di sini ada fungsi min value untuk mencari nilai paling kecil. Nah, di sini node saat ini sama dengan dijadikan node. Jika node saat ini itu berada pada subtree kiri itu tidak nol, maka akan melakukan penggeseran node hingga yang paling kiri. Nah, lalu di sini ada fungsi tinggi untuk fungsi AVL, lalu ada fungsi max ini dengan parameter integer A dan integer B, dianggap integer A ini untuk angka yang pertama, lalu integer B ini untuk angka yang kedua. Lalu ada fungsi get balance, ini untuk menyeimbangkan tinggi dari AVL agar data-data yang dimasukkan pada outputnya seimbang. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk merotasi kiri. Nah, di sini fungsi ini dilakukan jika pada AVL tree itu tree kanannya itu tidak seimbang, jadi harus dilakukan rotasi kiri. Nah, seperti ini, Y lalu X dipindah ke kiri, lalu untuk T2, Y akan dipindah ke kiri. Nah, lalu ada fungsi rotasi kiri. Di sini jika AVL tree pada subtree kiri ini lebih besar nilainya atau lebih banyak datanya, maka akan dilakukan rotasi kiri agar tree-nya itu seimbang pada AVL. Selanjutnya, ada memasukkan data AVL. Sini diambil dari parameter root dan struct data penduduk. Lalu ada jika root-nya ini 0 atau kosong, maka kita akan membalikan untuk create node data. Lalu jika data ID yang dimasukkan lebih kecil dari data ID pada root, maka akan melakukan insert data pada sebelah kanan AVL tree. Lalu jika data ID-nya ini lebih besar daripada data ID pada root, maka akan melakukan insert data pada subtree kanan AVL tree. Lalu untuk tingginya ini, jadi setelah kita masukkan data, AVL tree akan otomatis berdasarkan fungsi ini akan otomatis menyesuaikan tingginya ya agar seimbang dengan rumus ini, max height-nya subtree kiri dan subtree kanan. Lalu untuk ada fungsi penyeimbangan balance ini agar subtree-nya
subtree AVL-nya seimbang. Nah, di sini ada fungsi jika semisal balance-nya ini pada subtree AVL sebelah kiri itu tidak seimbang, jadi akan dilakukan rotasi kanan. Lalu selanjutnya, nah di sini jika yang kedua ini, if yang bawah ini, itu ada rotate left. Itu jika AVL tree-nya itu sebelah kanan tidak seimbang, jadi akan dilakukan rotasi kiri. Lalu di sini ada rotate right, rotate left, lalu rotate right. Ini jika AVL tree itu tidak seimbang. Jadi harus dilakukan rotasi kiri dulu, baru dilakukan rotasi kanan, agar datanya seimbang. Sama seperti yang paling bawah, ada rotate right dan rotate left. Ini jika datanya tidak seimbang, jadi harus dilakukan rotasi ke kanan, lalu rotasi ke kiri, agar datanya seimbang. Lalu di sini ada fungsi untuk menghapus AVL tree. Penghapusan tetap pada menggunakan ID, integer ID data. Nah, di sini jika root-nya 0 atau kosong, maka kita akan mengembalikan nilai root. Nah, selain itu jika ID yang dihapus lebih kecil dari data ID pada root, maka akan melakukan pencarian pada subtree kiri, lalu akan melakukan penghapusan ID bila ada di subtree kiri ID yang dihapus itu. Nah, selain itu jika ID lebih besar dari data ID pada root, maka akan melakukan pencarian pada subtree kanan, lalu akan melakukan penghapusan data bila ID itu ada di subtree kanan. Nah, di sini selain itu jika root kiri dan root kanannya nilai kosong, maka akan melakukan eh, pembebasan root ini. Lalu jika ini yang paling bawah ada temporary min value ini pada root sebelah kanan, lalu root datanya kita simpan di temporary, lalu akan melakukan penghapusan data. Setelah penghapusan data ini, kita tetap harus melakukan penyeimbangan tree karena datanya hilang. Jadi otomatis tree yang saat ini itu tidak seimbang. Jadi harus dilakukan penyeimbangan. Nanti untuk menyesuaikan tinggi dari AVL tree-nya, lalu untuk imbalance-nya untuk menyeimbangkan tree-nya itu seperti dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sudah jelaskan. Jika balance-nya ini tree-nya tidak pada subtree kiri itu tidak seimbang, maka akan dilakukan rotasi ke kanan. Lalu ini juga rotasi ke kiri, rotasi ke kanan. Lalu yang ini ada rotasi kiri jika tree tidak seimbang pada subtree kanan. Lalu ada rotasi ke kanan, lalu rotasi ke kiri. Jadi ini fungsi untuk menyeimbangkan AVL setelah penghapusan. Selanjutnya, nah di sini ada fungsi untuk mengurutkan AVL secara ear order traversal, sama seperti BSD tadi. Ini akan melakukan print pada data sebelah kiri, lalu akan memprint data seluruhnya, lalu akan melakukan print data sebelah kanan. Lalu di sini ada fungsi save to file sini untuk menyimpan data-data tadi yang misalnya kita melakukan insert data, penghapusan data, sini akan disimpan dengan fungsi save to file ini. Nah, sini ada print-nya, ada ID, nama, tanggal lahir, dan domisili, urut ya, lalu kita akan melakukan save to file. Jika data itu lebih kecil, maka akan melakukan disimpan di sebelah kiri. Nah, jika data itu ID-nya lebih besar, maka akan melakukan disimpan di sebelah kanan file. Lalu sini ada fungsi load from file. Ini untuk membuka filenya ya. Di sini ada open ini data penduduk. Jadi file tadi, data-data tadi kita masukkan pada data penduduk. Nah, di sini hanya read. Jadi kita hanya bisa membaca dari fungsi ini. Nah, jika struct data penduduk dan is filenya empty sama dengan 1, maka akan melakukan scan ini.
dari ID, nama, tanggal lahir, dan domisili. Lalu jika filenya kosong, maka akan melakukan insert BST dan insert AVL. Nah, di sini ada fungsi untuk menutup data, close file. Nah, jika filenya ini kosong, maka akan memprint file data penduduk kosong, tidak ada data yang dimuat. Selain itu, jika file tidak kosong, maka akan menampilkan data berhasil dimuat dari file. Nah, jika data ini tidak ditemukan, file ini tidak ditemukan, maka akan menampilkan file data penduduk tidak ditemukan dan data tidak dimuat. Baik. Lalu untuk outputnya, yang pertama sesuai yang tadi sudah dijelaskan akan muncul menu. Ada pertama BSD dan AVL, lalu masukkan pilihan Anda. Jika di sini saya memilihkan satu, maka akan keluar sistem BSD dengan tambah data, cari data, lihat data, hapus data, dan keluar dan simpan data. Di sini saya memasukkan pilihannya satu, yaitu tambah data. Dengan ada masukkan ID, saya memasukkan 123, masukkan nama Tia, tanggal lahirnya 2009-08-01, dan domisilinya Sidoarjo. Maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Lalu di sini akan dipastikan lagi ingin melanjutkan iya atau tidak. Di sini saya menambahkan iya dengan Y kecil. Dan itu masih bisa untuk melanjutkan operasi. Lalu di sini saya tetap memilih sistem BST, namun di sini saya melakukan cari data. Dan saya ingin memasukkan atau mencari ID 105 dan di sini muncul di BST ID 105, nama villa, tanggal lahir 2004-05-03 dan domisili Surabaya. Lalu di sini saya masih ingin melanjutkan operasi. Nah, di sini saya memilih masih tetap sistem BST dengan menu yang ketiga, lihat data. Karena tadi saya sudah menambahkan datanya Tia, maka di sini akan muncul semuanya. Lalu saya masih ingin melanjutkan dan di sini saya masih ingin menghapus data dan saya akan menghapus ID 123 dan data dengan ID 123 telah dihapus jika ada. Dan saya lanjutkan, lalu saya keluar dan simpan data agar datanya bersifat dinamis. Lalu di sini saya memilih untuk AVL. Di sini saya memilih tambah data dengan ID 121, nama Aisyah, tanggal lahir 2007-06-01 dengan domisili Surabaya. Dan saya ingin melanjutkan operasinya. Di sini saya lanjutkan dengan pilihan 2 atau cari data. Dan ID penduduk yang ingin dicari yaitu 106. Dan muncul di AVL 106 ID-nya, namanya Gali, tanggal lahirnya 2005-07-05 dan domisili Surabaya. Lalu saya masih ingin melanjutkan dan di sini untuk melihat data. Ini dari 100 atau 100 sampai 110 adalah data yang ada di program dan tadi ada di AVL kita menambahkan Aisyah ya. Jadi datanya muncul di sini semua. Lalu kita ingin menghapus data. Di sini saya ingin menghapus data 121, ID 121. Lalu kita lanjutkan dan keluar dan simpan data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.